Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi pewarisan sifat bagian yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, untuk penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5 macam. Yang pertama itu atavisme atau interaksi gen. Yang kedua kriptomeri. Yang ketiga epistasis dan hipostasis. Yang keempat komplementer. Yang kelima polimeri. Kita akan bahas satu-satu. Kita awali dari atavisme. Nah, untuk atavisme itu terjadi pada pial atau jengger ayam, berbagai macam jengger ayam. Pada pial ayam itu ada sifat namanya atavisme. Atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan induknya. Nah, di sini kita lihat pada atavisme untuk aturannya, kalau ada R besar, P besar, itu fenotipnya walnut atau sumpel. Sedangkan kalau yang besar hanya R saja, itu fenotipnya rose atau gerigi. Kemudian kalau yang besar hanya P saja, ini pea atau biji. Sedangkan kalau kecil semua, ini single atau bilah. Nah, kalau di sini, ini ada strip ini, bisa diisi dengan huruf besar atau diisi dengan huruf kecil, R besar atau R kecil. Tidak berpengaruh pada fenotipnya. Ini juga, walaupun diisi P besar ataupun P kecil, fenotipnya tetap sama, walnut. Untuk melihat fenotip, ini di urutan pertama dan ketiga. Ya, kemudian untuk perbandingannya, pada di hibrid kemarin masih ingat, yang ada R besar, P besar, itu 9. Yang ada R besar, P kecil, itu 3. R kecil, P besar, itu 3. R kecil semua, itu 1. Sehingga perbandingannya antara walnut dibanding rose, dibanding P, dibanding single, itu 9 banding 3, banding 3, banding 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di persilangan berikut. Ini contoh persilangan atavisme. Induknya ini yang jantan rose, yang betina P. Nah, ketika disilangkan, nanti akan menghasilkan anak yang berbeda dengan induknya. Tidak rose, tidak P, tapi walnut. Ya. Kemudian walnut disilangkan dengan walnut. Nah, ini genotifnya R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini genotif dari induk ini disilangkan sesamanya. Nah, sebelum mencari anak, kita ingat dicari gametnya dulu. Nah, untuk mencari gamet, kemarin sudah kita bahas. Ada R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini gametnya ada 4. Yang di sini ada 4, ini ada 4. Nah, setelah digadok, nanti anaknya ada 16. Dari anak ini, setiap ada R besar, P besar, itu sifatnya walnut. Sedangkan kalau yang besar hanya R saja, itu sifatnya rose. Kalau yang besar hanya P saja, itu sifatnya P. Kalau kecil semua, itu sifatnya single. Sehingga nanti kalau kita hitung, walnutnya itu ada 9, rose-nya ada 3, P-nya ada 3. Atau perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ya. Kita masuk ke kelainan yang kedua, yaitu kriptomeri. Ini ada kata kriptos. Kriptos itu tersembunyi. Ini terjadi pada bunga Linaria marocana. Pada bunga Linaria marocana, gen dominan yang tersembunyi apabila berdiri sendiri dan pengaruhnya baru tampak bila bersama gen dominan yang lain. Ya, pada bunga Linaria ini ada pigmen ya yang dilambangkan, kalau ada A besar itu berarti ada pigmen antosianin.
Sedangkan kalau yang A kecil itu tidak ada pigmen antosianin. Kalau ada B besar itu pH-nya basa. Sedangkan kalau B kecil itu pH-nya asam. Nah, di kriptomeri yang perlu kamu ingat, kalau ada A besar, B besar, berarti ada pigmen antosianin dan pH-nya basa, nanti muncul warna ungu. Sedangkan kalau yang besar hanya A saja, kemudian B-nya kecil, berarti ada pigmen antosianin tapi pH-nya asam, itu warnanya merah. Sedangkan kalau A-nya kecil, ini A-nya kecil, ini A-nya kecil. A kecil itu tidak ada pigmen. Karena tidak ada pigmen, berarti walaupun ini B-nya besar, karena A-nya ini tidak ada pigmen, makanya warnanya putih. Ini juga A-nya kecil, ini warnanya putih. Sehingga pada kriptomeri nanti perbandingan fenotipnya ungu dibanding merah dibanding putih itu 9 banding, ini 9 ungu, merahnya 3, putihnya 3 tambah 1, 4. 9 banding 3 banding 4. Nah, untuk lebih jelas persilangannya seperti ini. Nah, bunga Linaria marokana, kalau yang A besar itu tadi warnanya merah. Kemudian B besar itu putih. Kemudian kalau ada A besar, B besar itu warna ungu. Nah, warna ungu disilangkan sesamanya untuk mencari F2. Ini dicari gametnya dulu. Udah, kemudian diketemukan di sini, dilihat. Kalau ada A besar, B besar berarti ungu. Ini juga ada A besar, B besar yang dilihat urutan pertama dan ketiga. Ya, kemudian kalau yang besar hanya A saja itu merah. Kalau A-nya kecil, A dua-duanya ini kecil, ini putih. Nanti perbandingannya ungunya ada 9, merahnya 3, putihnya 4. Ya, kita masuk ke kelainan yang ketiga, epistasis hipostasis. Ini pada biji gandum. Di sini ada gen yang sifatnya menutupi atau yang disebut dengan epistasis. Dan ada gen yang sifatnya tertutupi yang disebut dengan hipostasis. Nah, ini contohnya di sini kalau dilambangkan dengan H besar. H besar itu warna hitam. Hitam epistasis terhadap kuning. Kuningnya K besar. Sehingga kalau ada H besar, K besar, karena hanya epistasis, dia akan menutupi. Walaupun di sini K besar, ini kalah karena dia hipostasis, tertutupi. Kalah dalam persilangan. Makanya anaknya menyesuaikan dengan H besar. Di sini warnanya hitam. Ini juga H besar, berarti hitam. Nah, kalau di sini, nah ini tidak ada H besar, adanya K besar. K besarnya itu baru muncul karena tidak ada H besar. Sehingga K besar itu warnanya kuning. Kalau tidak ada yang besar, baik H maupun K-nya itu akan muncul warna putih. Sehingga kalau kita lihat, nah perbandingannya pada epistasis hipostasis, hitamnya ini 9 tambah 3 itu 12. Kemudian kuningnya ada 3, putihnya ada 1. Perbandingannya 12 dibanding 3 dibanding 1. Untuk lebih jelasnya ini contoh persilangannya. Ini kalau ada H besar itu hitam, K besar itu kuning. Kalau ada H besar, K besar, H besarnya akan menutupi K besar sehingga yang muncul warna hitam. Hitam disilangkan dengan hitam, nah nanti anaknya seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk ke kelainan yang keempat, komplementer. Ini terdapat pada bunga Lathyrus odoratus. Komplement itu saling melengkapi. Gen yang satu melengkapi gen yang lain. Dan jika masing-masing gen berada sendirian, pengaruhnya tidak terlihat. Nah, ini yang perlu kamu ingat, di sini saling melengkapi. Kalau ada C besar, P besar, nanti muncul warna ungu.
Tapi kalau yang salah satu yang muncul, contohnya hanya C besar saja atau P besar saja, ini warnanya tidak akan muncul. Di sini muncul warna putih. Ini putih, ini tidak ada C besar, tidak ada P besar, putih. Sehingga yang ungu itu hanya kalau ada C besar, P besar, karena tadi yang gen dominan yang saling melengkapi, dua-duanya harus ada. Di sini kalau dibuat perbandingan fenotip, ungunya ada 9, putihnya ini 3, tambah 3, tambah 1, ada 7. 9 banding 7, ya pada komplementer nanti berlaku perbandingan 9 banding 7. Kemudian yang terakhir kita sebelum ke polimeri, nah ini contoh perbandingan komplementer, persilangan komplementer, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini ada sifat polimeri, poli itu banyak. Selama masih ada gen dominan, sifatnya polimeri. Kita lihat, kalau ada gen dominan, ini M besar maupun M besar yang 1 ataupun M besar yang 2, ini warnanya merah. Ini juga walaupun ini 1, selama ada M besar, ini warnanya merah. Ini juga walaupun ini 1, selama ada M besar, ini warnanya merah. Baru kalau tidak ada M besarnya, di sini akan muncul warna putih. Sehingga kalau dihitung fenotipnya, merahnya itu ada 9, ditambah 3, ditambah 3, ada 15. Putihnya 1. Pada polimeri berlaku, ini perbandingan 15 dibanding 1. Nah, ini contoh persilangan polimeri. Kita lihat ya, ini semuanya merah kecuali yang kecil semua. Pojok ini hanya 1, sehingga hasil akhirnya 15 banding 1. Ya, saya kira untuk materi penyimpangan semu hukum Mendel cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.